Ini udah ada yang sepuh. Berapa mah umurnya mah? Masya Allah, sehat ya, alhamdulillah. Bapak-bapak masih semangat? Semangat. Kalau semangat saya mau ngajak salawat dulu dah. Sallallahu ala. Ayo semangat. Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salawatullah alaika. Sekali lagi Bu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Ayo Pak. Wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana min yaumina yaumil. Kayaknya lebay ini bapak-bapak nggak apa nih salawat yang barusannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sangat kita hormati, kita muliakan, dan pastinya kita doakan, yaitu Bapak Haji Chandra Wijaya. Lah, udah mau berangkat tuh? Udah lunas? Nah udah, ternyata sudah jadi haji. Ya. Dan Ibu Hajah Yunda Aryani, kita doakan Bu ya. Beliau berdua Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, pergi dan pulang selamat, perjalanan ibadahnya lancar, keluarga yang ditinggal dalam lindungan Allah, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur insya Allah. Ketua DKM Masjid Jami Baitul Muttaqin, para ustazat, para bapak dan ibu yang insya Allah tahun depan nyusul. Pengen nggak Bu? Oh pengen nggak? Kurang semangat, pengen nggak? Pengen banget atau pengen aja? Coba yang pengen banget nunjuk. Nunjuk mah nggak bayar, nunjuk aja. Ya, takut nunjuk Pak, suruh bayar ya. Bapak-bapak pengen nggak Pak? Beres sudah Pak. Kalau bapaknya pengen, terpulang kalau kata orang Betawi, koseh, kenal koseh. Ayo Pak, cepetan daftar gitu. Ya, itu namanya kalau orang Betawi nyebut koseh Bu ya. Baik Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita iringi doa Bapak Haji Chandra dan Ibu Hajah Yunda. Insya Allah saya yakin nanti pada saat beliau berdua berada di Arafah,
semua yang hadir akan didoakan. Saya yakin itu. Dan jangan ditinggal Pak Haji Chandra ya, Bu Haja Yunda. Ya Allah, semua yang datang mendoakan saya di aula Baitul Muttaqin, ya Allah undang semuanya seperti Allah mengundang kami di sini. Ya, kan semuanya udah diundang. Semua manusia itu udah diundang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, wa'adzin fin nasi. Kata Allah, Ibrahim, seru manusia, semua undang. Ibrahim ketika disuruh ngundang oleh Allah, ya Allah bagaimana cara kami mengundang seluruh manusia di penjuru dunia? Kata Allah, tugas kamu adalah mengundang, menyampaikan undangan itu. Tergantung kita nengoknya cepat apa lambat. Ya Bu ya, sama kayak panggilan azan. Kan kalau azan berkumandang kan ada yang cepat langsung segera menuju masjid, ada yang lambat, ada yang udah 5:30 baru sholat apa? Asar. Tergantung kita memenuhi panggilan itu. Haji pun begitu. Ada yang punya duit belum pengen, betul nggak Bu? Ada yang kagak punya duit pengen banget. Ini masuk yang punya duit nggak pengen, apa pengen nggak punya duit? Pengennya mah punya duit tapi pengen. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang paling pertama saya sampaikan terima kasih banyak Pak Haji Chandra dan Ibu Haja Yunda. Walaupun beliau berdua tidak ikut ke KBH saya Bu ya, Pak ya, tapi alhamdulillah saya diundang untuk ngisi ceramah Walimatus Safar beliau. Jadi dulu memang datang nama saya Pak ya. Dulu Pak ya. Jadi alhamdulillah karena di ujung harapan Bapak Ibu ada 3 KBIH. 1 At-Taqwa, kedua Al-Ihsan, dan ketiga KBIH saya yang baru. Namanya KBIHU Wafiz Al-Amin Center atau KBIHU WAC. Sudah ada yang follow belum TikToknya? Mana yang udah follow? Instagram udah? Mana yang udah? Saya mau kasih hadiah. Tunjukin follownya. Coba Bu. Jangan-jangan gak ada paket ya lagi nih ya. Pakai wifi di rumah. Jadi ada akunnya kalau di TikTok namanya KBIHU WAC. Atau kalau di YouTube KBIHU WAC. Instagramnya pun sama. Sampai yang udah follow. Saya udah siapin nih. Khusus saya datang ke sini Pak Chandra ya untuk ngasih yang sudah follow akun. Mana udah follow? Ayo cepetan sebelum saya panjang lebar ini. Udah, ini tuan rumahnya. Masya Allah tuan rumah sendiri. Mau dikasih nih. Nih, ini maju ke depan. Nah, ya kan? Tuh. Nih. Ibu Haja Yunda, mudah-mudahan ya. Ini seharusnya. Sini Bu. Sini. Oh itu udah. Kasih Bu Chandra itu, Bu Chandra. Tuh, alhamdulillah. Sini Bu. Saya kasih kali Ibu Chandra besok sama saya aja ke Mekah bareng. Mana tadi? Oh, alhamdulillah. Nih, hadiah dari saya. Hari ini dapat Quran dan insya Allah besok bisa ke Mekah bareng KBWAC. Oh, alhamdulillah. Bapak-bapak ada yang Allah. Iya, udah buat Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ya, tuh. Foto katanya Run. Saya teman SMA-nya. Oh, alhamdulillah. Oke. Ya, semangat. Jadi udah follow Bu. Kalau belum kebagian tinggal datang ke rumah saya aja. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau KBH Aceh berangkatnya tanggal 16.
hari Sabtu, Jumat malam Sabtu besok. Beliau tanggal 18. Jadi saya lebih dulu 2 hari. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ketemu di sana. Ya. Buat Bapak Ibu yang sudah punya porsi dan pengen gabung untuk tahun-tahun ke depannya, buru-buru. Yang belum punya porsi, cepetan daftarnya. Pokoknya daftar ke kantor saya, bawa duit 1 juta. 1 juta Bapak Ibu bawa, langsung dapat porsi, saya anterin daftar ke Pemda. Kekurangan dari mana? Ibu cicil, terserah sesuai dengan kemampuannya. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 7 tahun boleh. Per bulannya 602 ribu. 1 bulannya 602 ribu. Sekaligus ngasih uang 1 juta, langsung dapat porsi. Kalau nggak sempet ibu bapak ke Pemda, cukup ke kantor saya aja, nanti daftarnya online. Nanti kita yang daftarin. Beres sudah, nggak usah jauh-jauh. Berapa tadi uang mukanya? Punya di rumah 1 juta. Insya Allah. Mahalan motor apa mahal haji? Mahalan motor ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ntar pulang dibawa kasur, diperiksa-periksa ya. 1 juta ada nggak ya? Langsung buru-buru. Mudah-mudahan sih sesuai dengan program pemerintah. Pemerintah ini terutama Kemenhaj berusaha untuk menghilangkan masa antrian. Kalau tahun ini kuotanya 221 ribu. Tahun depan rencananya mau ditambah menjadi 500 ribu. 1,5 juta. Jadi antriannya mau dihilangin. Nah, enak kan tuh? Dulu Pak Haji Muzer, hajinya bersama saya tuh 2013. Tahun depan saya berharap ada yang dari sini. Dan umrohnya insya Allah itu udah mulai besok di Agustus. Pokoknya kalau udah follow kita akan selalu lihat. Dah segitu aja dah. Ya, karena kita fokus buat Pak Haji Chandra. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, orang haji itu Pak Haji Chandra dan Ibu Haja Yunda hanya diberi kesempatan 1 kali seumur hidup, seperti Nabi. Orang sekarang itu haji udah seperti Nabi, sekali seumur hidup. Kenapa? Karena kalau Pak Haji Chandra mau daftar lagi harus nunggu 18 tahun baru boleh daftar. Ya, kalau masih hidup atau hidup kalau sehat. Oleh karena itu, karena haji ini seumur hidup sekali, saya pesan buat beliau berdua. 1, sempurnakan yang pertama kali ini. Makanya ayat perintah haji, wa atimmu al-hajja wal amrata. Kata Allah, sempurnakan hajimu, umrahmu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya di ujung ayat ini kalimatnya lillah. Orang pergi haji, orang pergi umroh, niatin hanya lillah, nggak ada niat yang lain. Jangan dicampur dengan urusan lain. Apa yang sekarang Bu, Pak, yang sangat berpeluang merusak haji seseorang? Ya, jangan sampai nauzubillah ya, Pak Haji Chandra baru nyampe ke Masjidil Haram, baru masuk ihsan di Masjidil Haram, pertama kali ngeliat Ka'bah, baru mau mulai tawaf udah buka HP. Hai guys, gua lagi tawaf. Boro-boro mabrur. Jangan dirusak dengan seperti ini. Pak Haji Chandra ini berangkat haji ngantri dari tahun 2013. 2014 biayanya mahal, diiringi oleh orang sekampung, didoakan, siap meninggalkan anak sampai meneteskan air mata.
udah nyampe ketemu Ka'bah, dia sendiri yang merusak. Ini hindari. Maka tugas Pak Haji Chandra dan Ibu Haja Yunda, sempurnakan ibadah haji. Jangan pernah dicampur dengan hal-hal yang bisa merusak. Apa pesan Allah para Bapak Ibu sekalian? Kata Allah, faman farada al-hajja faman farada fihinnal hajja, kata Allah. Kalau kamu sudah mantep pergi haji, 3 yang harus dijaga. 1, fala rofas, jangan berbuat rofas. Apa itu rofas, Bapak Ibu sekalian? Rofas itu pornografi, porno aksi. Itu rofas. Kalau sedang berihram, ngomongnya porno seperti orang nggak berihram. Atau ibu-ibu porno aksi, pakaiannya yang mengandung porno. Maka usahain seorang perempuan ketika haji, 1, pakai pakaian yang gelap-gelap biar nggak transparan badannya. 2, pakai pakaian yang longgar, jangan yang ketat. 3, jangan biasakan pakai celana kemana-mana. Ya, karena lekuk tubuh perempuan itu terbentuk dengan pakaiannya. Ini bagian daripada rafas. Rafas juga apa, Bapak Ibu sekalian? Ini lagi di Arafah, lagi duduk begini, nggak ngapa-ngapain, dia scroll apa tuh? HP, melihat porno atau melihat gambar-gambar yang membuat aurat orang lain, itu juga rafas. Jangan sampai berbuat rafas. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau selama haji perbuatan rafas ini dikerjakan, maka orang itu sudah merusak ibadah hajinya sendiri. Yang kedua, wala fusuk, jangan berbuat fusuk, fasik, berbuat maksiat. Nyampe sono males sholat atau nyaris ninggalin sholat, itu namanya fasik, fusuk. Sampai sono sombong ilmunya, sombong cuannya, sombong juga perkataannya, jangan. Itu namanya fusuk. Orang-orang yang sombong, kata Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong daripada hambaku, aku jurumuskan mereka ke dalam neraka jahanam yang hina. Jadi besok dipelihara. Jangan sampai sombong. Ya, jangan sampai berbuat maksiat. Fusuk juga termasuk memakan milik orang. Pak Haji Chandra sudah dapat nasi bok, sudah dapat airnya, sudah dapat buahnya. Seorang 1 buah, 1 nasi uduk, 1 air, 1 nasi bok. Jangan pernah ngambil hak orang. Kalau dia berani mengambil hak orang, maka orang itu hajinya sudah fusuk. Nggak akan bisa mendapatkan mabrur. Nanti Pak Haji Chandra diajak ke kebun korma, ke pasar korma. Jangan pernah makan yang bukan miliknya. 1 butir kurma aja dia maka, itu akan menyebabkan hajinya tidak akan mendapatkan mabrur. Tidak diterima. Makanya yang namanya makbul, ya, diterima Allah, itu hanya 1, thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib dan hanya menerima yang baik-baik. Jadi tugas Pak Haji Chandra dan Ibu Haja Yunda, sempurnakan hajinya. Besok kalau melakukan sesuatu, ya ingat kita haji. Yang ketiga, wala jidal, jangan sampai berantem, bertengkar. Ada orang, Pak, kan kemarin
Kita satu hotel nih, sama hotel Pak, nggak boleh makan nasi kotaknya dibawa ke kamar, suruh makan di restoran yang ada di hotel. Hotel ini menampung 1.000 orang, restorannya hanya menampung 100 orang. Gimana ceritanya itu? Ya, akhirnya ada jamaah marah-marah, ngomel-ngomel, itu nasi bok yang dibagi dibanting di depan petugas. Ya, dan dia merasa bangga karena bisa melakukan seperti itu. Nah, ini jangan sampai. Kita haji itu semuanya pengen mabrur. Ya, karena haji yang mabrur itulah yang akan bisa masuk dalam surga. Ini semuanya orang pasti kalau ditanya pengen nggak masuk surga? Pengen. Salah satu pintu surga haji mabrur. Salah satu pintu surga adalah haji mabrur. Jadi orang-orang yang sudah haji, orang-orang yang sudah pernah berangkat haji, dia punya peluang untuk bisa masuk dalam pintu itu. Tapi hajinya apa? Mabrur. Karena tidak semua Bapak Ibu sekalian orang yang pergi haji dapat mabrur, nggak semua. Maka mabrur itu selektif, mabrur itu berat, mabrur itu nggak sembarangan orang. Maka dikasihlah ciri-ciri orang yang mabrur oleh ulama. Apa cirinya? Satu, afsus salam, damai semua orang. Pak Haji Chandra sama saudara yang jauh akur, sama saudara yang dekat, depan rumah, samping rumah, kanan belakang akur semua. Nggak ada yang marah, nggak ada yang benci, nggak ada yang dendam, nggak ada. Pergi haji yang kayak gitu dibersihin. Kalau sudah berangkat haji masih benci sama tetangga, masih putus sama saudara, masih putus sama orang tua, jangan pernah harap dapat mabrur. Makanya kenapa Bapak Ibu dikumpulin sini? Biar hubungan manusia dengan manusia, pacaran dari bunda semuanya beres, 0-0, 0-0. Maafin saya. Karena saya mau berangkat, mau ketemu Allah, ya, mau ke rumah Allah, dan Allah hanya menerima orang-orang yang bersih, termasuk bersih hatinya. Maka dari mulai sekarang, yang ngerasa putus, yang dulu nggak akur, yang dulu pernah marah, pernah berantem, sebelum berangkat beresin. Kalau hajinya pengen mabrur, makanya mabrur itu berat, selektif Bu, nggak bisa semua orang. Cirinya tadi tuh, afsus salam, akur kepada semua orang. Ya, mau dekat kek, mau jauh kek, mau saudara yang baru, mau saudara yang lama, sama tetangga, jangan pernah ada tetangga, saudara yang sakit hati. Rapikan itu sebelum berangkat. Kalau pengen apa? Mabrur. Yang kedua cirinya, thayyibul kalam. Orang pengen mabrur itu yang keluar dari mulutnya yang baik-baik. Nggak pernah nyakitin orang. Jadi sekali ngomong nyelekit, sakit rasanya gua kalau denger dia ngomong tuh. Besok kalau sudah jadi haji ngomongnya enak. Ya, makanya coba Bapak Ibu lihat dah. Haji mah udah berapa kali pergi, umroh berulang kali, tapi tetap aja mulutnya kalau ngomong apa? Nyakitin. Namanya itu belum ada kemabruran di dalam ibadahnya. Kalau dia pengen mabrur, perbaiki mulutnya, kalau ngomong enak. Jangan sampai begini, ini datang ya dia datang lagi, oh gede kok dia datang tuh, nah begitu ya. Jadi keberadaannya aja udah tidak diinginkan oleh teman-teman yang lain. Justru yang kita kedepankan bagaimana orang itu kalau ketemu kita nyaman, enak, ramah, menyenangkan. Besok Pak Haji Chandra sama siapa aja Rok? Murah ya, murah. Kalau kata Ikan Nurjana apa? Senyumlah semua orang, gimana Bu? Tapi hatimu jangan.
Senyum boleh Pak Haji Chandra, tapi hati tetap buat Bu Haji Yunda. Ya, ini artinya apa Pak? Jadi ciri-ciri orang sudah berhaji, orang sudah berumroh, pengen mabrur, kalau ngomong itu enak. Enak kalau ngomong enak. Ya, PR tuh. Bu Pak Chandra, Bu Haji Yunda tuh PR. Nanti ketemu sama siapa aja, sama yang kenal, welcome. Sama teman seberangkatan, jangan pernah ada luka. Jangan pernah ada luka. Dan jangan pernah juga, mohon maaf ya, besok kalau pulang haji, ada kekecewaan di dalam hati kita. Kecewa dalam perjalanan, kecewa teman sekamar, kecewa dengan kepala regu, kecewa dengan kepala rombongan. Jangan pernah diceritain kekurangan itu, aib orang itu ketika kita pulang. Jangan. Karena itu akan merusak kemabruran. Jangan pernah juga memberitahu hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan. Namanya dalam hadis itu zikrul hasanat al-madiyah. Orang sering nyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia lakukan. Jangan pernah. Pak Haji Chandra di sana berapa kali dapat umrohnya? Alhamdulillah Bu, saya umroh karena sehat ya. Dapat 20 kali. Jangan disebut. Ya. Kenapa jangan disebut? Tanda-tanda orang itu hilang pahalanya adalah zikrul hasanat al-madiyah. Orang itu nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan. Padahal dia sendiri dari 20 kali umroh belum tentu diterima umrohnya. Karena hak yang menerima ibadah kita hanya Allah. Makanya kenapa orang di setiap penghujung doa suruh minta apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kenapa tuh? Itu kan dari Nabi Ibrahim Pak. Ya Allah terima semua amal ibadah kami. Karena hak untuk menerima ibadah seseorang itu hanya Allah. Kita nggak tahu. Apalagi kalau itu udah disebut-sebut. Pulang nanti Pak Chandra, ya kalau ada yang nanya, dapat berapa umroh Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja udah. Ya, jaga. Yang baik aja kita sebut, pahalanya jadi hilang. Apalagi sampai ngomongin kejelekan orang. Kan kalau nanti pergi ke sono 40 hari menemukan kejelekan siapapun, diceritakan sama orang yang datang ke rumah kita, aturan mau buru-buru daftar haji jadi takut. Gue takut ntar gue di sono begitu lagi sama orang ya. Gitu Bu ya. Padahal setiap orang itu sangat tergantung lingkungan yang membuat dia bisa menjadi sesuatu. Tuh, thayyibul kalam. Ciri orang dapat haji mabrur, ngomongnya enak. Yang ketiga, orang mendapatkan mabrur at'imut ta'am, sering berbagi. Belum berangkat mungkin belum berangkat pelit. Kalau kata orang Betawi, bol kuning buntut gasir. Ya, pelit ke bol-bol. Karena dia hajinya mabrur, ada perubahan menjadi dermawan, menjadi murah, sering berbagi baik kepada yang membutuhkan ataupun kepada tempat lain. Itu dibuktikan setelah pulang haji. Makanya mabrur itu sepanjang hayat. Mabrur itu sebelum berangkat, ketika pelaksanaan, yang terpenting lagi adalah ketika pulang. Sampai kapan Pak Haji Chandra menjaga kemabruran? Sampai kematian ketemu sama kita. Makanya Pak Kendra Ali pesan apa? Kalau lu haji pengen mabrur, lu haji nggak pulang lagi, mati di sono. Gitu Kendra Ali pesannya. Kenapa? Karena pulang haji lebih berat Pak. Kita berangkat haji gampang, Pak Haji Chandra berangkat haji gampang, mudah, rezeki ada, duit ada, sehat, gampang. Tapi menjaga kemabruran pulang haji jauh lebih berat. Makanya kata Pak Kendra Ali begitu. Kalau lo haji pengen mabrur, pergi haji jangan apa? Pulang, mati di sono.
Emang nggak ada yang mau? Mau Pak Chandra? Ya, tawa doang ya, ya. Ya, karena kan kalau kita mati di sana udah nggak sempet pulang ngomongin orang, nggak sempet lagi pulang berbuat dosa. Dosa kita habis kita lebur di sana. Ya, jadi cirinya at-imut ta'at. Yang keempat cirinya apa, Bu? Pergi haji pulangnya lebih baik, ibadahnya meningkat. Yang biasa sholatnya di rumah berjamaah, ya, jadi meningkat. Yang biasa satu hari 2-3 ayat, berarti satu hari bisa 2-3 lembar halaman. Berbaginya meningkat, jadi ibadahnya kelihatan dilihat setelah dia pulang haji. Kalau dia pulang haji masih begitu-begitu aja, atau bahkan lebih buruk dari sebelum berangkat haji, maka orang itu jauh dari mabrur. Ya kan, orang kan ibadah itu Pak diterima dilihat ibadah setelahnya. Jadi ibadah seseorang diterima dilihat ibadah setelahnya. Kalau setelahnya meningkat, maka itu ciri-ciri ibadah yang kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Haji Chandra, Bu Haja Yunda, sempurnakan ibadah haji. Hanya sekali dikasih kesempatan. Yang sekali ini jangan dicacati, jangan dinodai. Ibaratnya begini, Haji Chandra, saya kasih satu bahan putih bersih 1 meter. Yang putih ini jangan sampai kena noda. Pelihara terus sejak berangkat, sejak pulang. Jangan jadi provokator, jangan. Ya, jangan pernah ngomelin orang, jangan. Ya, kalau perlu kita punya tenaga, kita punya keluasan, bantuin orang yang lemah. Nanti Bu Haja Yunda mungkin sekamar sama nenek-nenek, bantuin. Lah ini mah bukan mak gua. Lah ada karomnya, ntar ada karunya, bukan urusan saya nih, Mak. Jangan. Ya. Membantu orang yang lemah di tanah haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, makanya dulu pakai Nurali pesan gini, kalau lu haji pengen sehat, lu sering-sering nolong orang yang sakit. Jadi nanti kalau ada teman seberangkatan, teman depan kamar kita, care kita itu cepat. Ibu sakit apa? Ini obatnya, ini obatnya, vitaminnya, makannya kita layani. Nggak mandang dia ini mau rombongan kita kek, mau dikaru kita kek, mau seka-ABH kita, mau orang lain, pokoknya siapa aja kita punya, kita bisa, kita mampu, tolong. Nanti sehat. Saya selalu begitu tuh. Kalau berangkat, tanya Pak Haji Muzir. Tiap hari tugas saya itu kalau pagi dari kamar ke kamar, satu-satu. Yang saya cek apa? Kesehatan nenek-nenek, aki-aki. Udah minum vitamin belum? Besok nanti Bu Haja Yunda kalau kebetulan begitu ya, Nek vitaminnya mana? Sini, saya bukain, sarapan dulu nih ya. Ini minum vitamin habis sarapan. Tiap hari kalau ibu layani, itu nenek itu berlinang air matanya. Seandainya anak gua kayak gini, ya Allah senang gua haji sama anak. Dan itu pulang, sama nenek itu diceritain gak habis-habis. Bu Haji Yunda itu orangnya baik. Tiap hari di kamar ngurusin mak mulut. Dia cerita sama anaknya, sama mantunya nanti duluan. Ya. Jadi jadikan momen keberangkatan kita adalah momen untuk bisa menolong dan membantu orang. Jadi jangan hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Ah, dia mah bukan rombongan saya. Dia juga bukan orang tua saya, bukan orang PUP juga, bukan orang Baitul Mutakin juga. Biarin aja, begitu Pak ya. Jangan. Kalau perlu lagi tawaf, lagi apa sih Nek, gandel sama saya. Gak apa-apa bantu orang. Ya. Kalau sudah terbiasa Bapak Ibu dan itu menjadi fun buat kita, kalau saya pribadi ya, itu hiburan. Jadi ngurus orang, aki-aki kek, nenek-nenek itu hiburan. Senang gitu. Kalau hiburan itu, Pak Haji Chandra ya, sesuatu yang menjadi hiburan, satu, kita nggak akan pernah bosan. Kedua, kita nggak akan pernah lelah. Dipintain hari ini, Pak, tolong ini, iya segera. Karena itu hiburan, nggak lelah.
Yang ketiga, kalau itu hiburan, kita tahan berlama-lama sama orang itu. Tenang aja. Dulu saya waktu berangkat, nggak tahu tahun berapa, ada nenek-nenek itu, dia waktu manasik aktif gitu Bu, nanya, tapi nenek single, nggak ada suaminya, nggak ada pendamping. Pas nyampe di Jeddah, nenek itu mulai error, ya error ingatannya. Akhirnya dia berak di celana. Rasanya mau nyebokin ya, kan nggak bisa saya nyebokin perempuan. Untungnya waktu itu ada adik saya perempuan yang berangkat. Neng, cebokin tuh Neng. Dicebokin sama dia, selesai cebokin Bu, nggak lama 1 jemuran, berak lagi tuh nenek. Ya kan? Karena udah mulai error, tasnya ditinggal. Nyampe di kamar Bu, di kamar hotel, dia berak di kamar. Nah, kan temennya nggak ada yang mau tinggal. Guru saya nggak mau, guru nenek itu guru nggak mau sini, kata gitu. Akhirnya karena hilang ingatan, akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya juga baru itu ngelongok nenek itu rumah sakit jiwa, itu Bu, ruangan kayak gini, itu orang gila semua itu, jamaah haji. Ada yang stres karena pergi haji punya utang banyak, ya. Ada yang stres karena ketika mau berangkat lakinya selingkuh, ya kan, jadi stres Bu ya, dan lain sebagainya. Dan ketika saya jenguk di situ, Bapak Ibu sekalian, yang namanya BAB, namanya air kencing itu Pak berserakan. Dan alhamdulillahnya, saya kan ada ustadz juga yang ngiring ikut saya. Dia mau udah pakai masker Bu, udah muntah-muntah. Karena bau itu tadi kotoran yang berserakan. Tapi saya itu nggak bau sama sekali, nggak ada yang rasa bau, nggak ada. Biasa aja kayak begini nih. Tenang aja Bu. Nah itulah keajaiban Allah. Kalau kita jadikan nolong orang itu menjadi fun, menjadi kebahagiaan, kepuasan kita pribadi. Besok Pak Haji Chandra, Bu Haja Yunda, jadikan itu momen untuk nolong orang. Ya, nambahin pahala. Pahala yang didapat ketika kita membantu orang 100.000 kali lipat yang Allah berikan di sana. Yang berikutnya, jadi tadi sempurnakan ibadah. Yang kedua, tingkatkan ibadahnya. Kalau di sini ngerjain yang wajib-wajib, yang sunnah kadang kita tinggal. Besok di sana Pak Haji Chandra, ya Bu Haja Yunda, nggak ada satupun sholat sunat yang kita tinggal. Nggak ngomong yang wajib. Kalau sholat yang fardu memang udah wajib semua. Kan yang malas mah sholat apa? Sunnah. Dari sekarang Pak Haji Chandra sudah dicatat sholat sunat apa aja yang harus dikerjain. Ya, 1, sholat sunat rawatib ba'diyah qobliyah, jangan pernah ditinggal. Terutama yang apa? Yang muakkadah, yang sangat dianjurkan. Berapa rakaat sholat sunat rawatib yang sangat dianjurkan? 12 rakaat. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12 rakaat. Tiap hari jangan ada yang ditinggal. Kalau perlu tuh, yang kayak gitu sudah menjadi sunnah diri kita ketika kita pulang. Makanya kata Nabi, siapa saja yang mengerjakan sholat sunat rawatib 12 rakaat sampai mati dia nggak pernah tinggalkan, kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Jadi kalau Pak Haji Chandra pengen Allah bangunkan rumah di surga, kuncinya 12 rakaat rawatib. Makanya sebelum azan sudah siap-siap. Jangan disamain nama di rumah, baru azan, belum apa? Qomat ya. Sholat sunat rawatib jangan sampai ditinggal. Sholat sunat apa lagi? Duha. Di rumah mungkin duhanya 2, paling banyak 4. Di sono kerjain duha 12 rakaat. Jarang-jarang kita sholat duha 12 rakaat. Kesana udah nggak ngapa-ngapain, mikirin anak enggak, nyari duit enggak, ya nyari kerjaan kagak. Kerjaannya bangun tidur makan, bangun tidur makan, isi dengan sholat-sholat sunnah.
Jadi duha 12 rakaat. Apa kelebihannya Pak Haji Chandra nih? Kata Nabi, man sholat duha rakaataini. Kalau ada orang sholat duhanya tiap hari 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin. Orang itu Allah bebaskan dari penyakit lalai. Kalau tiap hari duhanya berapa? 2. Naik 4 tambah 2. Orang yang tiap hari duhanya 4 rakaat, kutibta minal muhsinin. Orang itu dicatat orang baik. Naik lagi 2, berapa? 6. Kalau orang itu duhanya tiap hari 6, kutibta minal qanitin. Orang itu dicatat orang yang ahli ibadah. Naik lagi berapa? 8. Kalau orang itu duhanya 8, kutibta minal faizin. Orang itu dicatat sebagai orang yang sukses, berhasil. Kalau duhanya 8. Di rumah repot. Repot nggak, Bu? Bu, halo. Di rumah duha 8 apa 2? Ya, repotnya sama anak apa kerjaan sama TikTok? TikTok. Ya, jadi minimal banget 8. Kalau dia mau naik lagi berapa? 2. Kalau dia ngerjain duhanya 10 rakaat, Allah tidak catat hari itu dianggap orang yang tidak melakukan dosa. Kalau dia 12 rakaat duhanya, maka Allah catat orang itu dibangunkan rumah di surga. Tuh, jadi sehari dapat 2 rumah tuh. 1 sholat sunat rawatib, 2 sholat sunat apa? Duha. Apalagi Pak Chandra sholat sunatnya? Sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih itu 4 rakaat, 2 kali salam. 1 rakaatnya 75 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap itu gerakannya ditambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi 1 rakaat 75 tasbih. Kalau 4 rakaat 300 tasbih. Maka pesan Nabi apa? Kalau kamu mampu lakukan tiap hari, kerjakan tiap hari. Nah di sana udah nggak ngapain, maka tasbih tiap hari. Sempat siang boleh Pak Haji Chandra, cuman 4 rakaat sekaligus. Kalau nggak sempat siang, malam sekalian sholat malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kamu nggak sempat setiap hari, kerjakan 1 pekan sekali. Kalau nggak sempat 1 pekan sekali, kerjakan 1 bulan sekali. Kalau nggak sempat 1 bulan sekali, kerjakan 1 tahun sekali. Nggak sempat juga, masih repot, kerjakan seumur hidup sekali. Karena pernah haji dan bisa melakukan itu di Mekah, alhamdulillah. Pernah sholat sunat tasbih. Biasanya kalau haji atau umroh sama saya ya, itu menjadi program unggulan. Jadi program unggulan KBW Aceh itu 1, kalau dia haji dapat paket umroh 7 kali. Jadi sekali berangkat sama saya ya KBW Aceh, ibu bapak dapat paket umrohnya 7 kali umroh tuh. Udah free dah, tinggal numplok aja di mobil bus ya. Umrohnya pun dibimbing semuanya dari awal sampai akhir. Yang kedua, ya, unggulannya ada qiyamul lail. Apa yang diisi nanti qiyamul lail Pak Haji Chandra? Kalau sholat malam nih, sholat malam 1 tahajud 2 rakaat. Salam. Naik lagi taubat 2 rakaat, salam. Naik lagi tasbih 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, salam. Naik lagi hajat 2 rakaat. Dia harus 11 Pak, sholat malam itu 11 rakaat. Berarti tadi apa? Tahajud 2, taubat 2, tasbih 4, berapa udah? 8. Hajat 2, berapa? 10. Witir 1. Nah kalau witirnya udah nggak usah witir. Itu setiap malam Haji Chandra besok kerjain tuh sholat malam ya. Jadi lengkap Bu, taubatnya ada, tahajudnya ada, tasbihnya ada, hajatnya ada. Namanya orang hidup masih banyak kebutuhan, maka ada sholat sunat hajat. Witir jangan ditinggal, witir tiap hari witir. Mau 3 boleh,
Mau 1 boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh, mau 9 boleh. Berapa maksimal, Bu? 11. Jadi luar biasa besok Haji Chandra. Duhanya 12 rakaat, rawatibnya 12 rakaat, sholat malamnya 11 rakaat, witirnya 11 rakaat. Pulang kira-kira dikerjain nggak gitu? Insya Allah nanti jadi rutinitas. Makanya saya bilang tadi, sholat sunnah udah diinventarisir nih. Mana yang saya mau kerjain? Ya, mana yang saya mau kerjain? Sayang, Pak. Ya. Nanti di Madinah biasakan masuk ke Masjid Nabawi iktikaf. Biasakan. Ngabisin apa? Baca Quran. Quran itu baca sebanyak-banyak. Pegang, buka Quran itu. Maka kata Nabi apa? Afdalu a'mali ummati tilawatul Qur'ani nazran. Sepaling baik amal umatku membaca Quran yang dilihat. Yang dilihat itu amalan yang paling terbaik. Walaupun kita apal, Buya Yasin apal, Waqiah apal, Ar-Rahman juga apa? Hafal. Melihat ayatnya itu lebih utama, lebih afdol. Ya. Biar apa? Biar Pak Haji Chandra, Bu Haja Yunda mendapatkan kemuliaan dengan sebab Al-Quran. Kan Al-Quran diturunkan di 2 kota itu, Bu. Kota Mekah menjadi mulia sebab Quran turun. Kota Madinah menjadi mulia sebab Quran turun. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya karena diturunin Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaika karena yang membawa Al-Quran. Kita yang pengen mulia jangan pernah jauh sama Al-Quran. Kalau perlu besok Haji Chandra ya naik tuh tempat di mana Al-Quran turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat tuh, lihat. Sekarang sudah enak Bapak Ibu. Di bawah kaki gunung Jabal Nur, namanya Jabal Nur. Ya, gunung itu Jabal Nur. Nur itu Quran. Karena Quran itu cahaya. Jadi kalau kita pengen orang yang bercahaya, maka jangan jauh sama apa? Al-Quran. Di bawahnya kan udah ada museum. Bahkan rencananya mau dibikinin kereta gantung. Jadi nanti orang kalau pengen naik ke Gua Hiro, itu dari bawah naik kereta gantung ke atas. Kalau pengen lihat Gua Hiro miniaturnya ada di dalam museum itu. Nanti sono kunjungi Pak Haji Chandra. Ya, mumpung ke sono. Belum tentu bisa balik lagi. Ya. Jadi amalan-amalan yang sunnah baca. Haji Chandra nanti bawa tasbih yang berangka. Yang wirid yang ditinggal, 1 wiridnya Imam Ghazali. Tahu nggak Pak Chandra Imam Ghazali wiridnya? Nanti dibuka di Google. Wirid harian Imam Ghazali. Hari Selasa ini, hari Senin ini, hari Rabu ini, dia tiap hari beda-beda tuh. 1 hari 1000. Umpamanya apa? Hari Selasa bacanya apa? Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 1000 tuh. Nanti kapan aja tuh bawa tasbih tuh Pak Chandra. Mau jalan kemana kayak, mau pergi kemana kayak, mau lagi ngapain kayak, pegang tasbih, 1000 beres. Ya. Besok hari apa? Jumat, bacanya Allah, 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 1000. Nanti hari apa lagi? Kemis, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 1000. Tiap hari itu. Apalagi istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah, 1000. Itu jadiin wirid harian itu. Nanti tinggal searching aja di Google wirid harian Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Bukan hanya buat Pak Chandra dan Ibu Yunda, buat kita semua yang ada. Kalau perlu dia tempel tuh di tempat di mana Bapak Ibu sering lihat. Biasanya kalau di rumah yang sering lihat di mana? Di cermin. Ya cermin Bu ya. Tempel di situ ya, di cermin. Oh hari ini zikirnya ini. Oh Selasa zikirnya ini. Ya. Minimal kalau nggak ingat, istighfar aja yang banyak. Istighfar yang banyak. Kenapa istighfar yang banyak? 1, menggugurkan dosa. Karena penghapus dosa kita istighfar. Kedua, istighfar itu akan mengeluarkan kita dari kesulitan.
Makanya besok Pak Haji Chandra, Bu Haji Yunda, kalau mendapatkan kesulitan, banyakin apa? Dah, saya nih biasa kalau naik bus truk, ya mimpin pegang mic. Yang pertama saya pimpin doa syafaat. Selesai doa syafaat, istighfar. Selesai istighfar, sholawat. Karena kita nggak tahu Pak, perjalanan kita nih mulai dari kita setar, apa kesulitan yang akan kita hadapi di depan, nggak tahu. Makanya kita minta Pak, astagfirullah, astagfirullah minal. Sekali lagi, astagfirullah rabbal, astagfirullah minal khataya, rabbi zidna ilman fiqna malam wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah minal. Tuh, kepak aja Haji Chandra. Saya biasanya itu sepanjang perjalanan di bus udah tuh istighfar aja. Yang kedua sholawat. Kalau di Madinah nanti banyakin sholawat biar bisa ketemu Nabi. Pak Chandra, Bu Yunda, kalau udah ketemu Nabi, Nabi akan tahu siapa umatnya yang sudah datang. Apa kata Nabi? Man zara qabri wajabat lahu syafaat. Siapa orang yang telah menziarahi kuburanku, maka aku wajib memberikan syafaat kepada orang itu. Maka nanti Pak Haji Chandra tiap hari datang ke rumah Nabi. Datang tiap hari. Mana rumah Nabi? Itu kuburannya. Itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Kubah Masjid Nabawi yang warnanya hijau uman atu. Cari kubah berwarna hijau. Di bawah kubah hijau itulah kuburan Nabi. Sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Jangan begini, jangan. Ya, kalau begini namanya minta. Minta itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tugas kita kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, sampaikan sholawat. Kalau nggak bisa masuk, kalau bapak-bapak mah gampang, tiap hari, tiap waktu bisa masuk. Dari luar, dari jauh, sampaikan salam. Bawa bukunya, baca itu buku sholawat untuk Rasulullah. Dari rumah kita sama Nabi kuburannya jauh. Besok di hotel hanya beberapa langkah. Tiap hari datang ke rumah Nabi, sampaikan salam. Biar Nabi nanti menjadi pemberi syafaat kita di yaumil qiyamah. Dah, mari kita sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Saya udah dikasih surat cinta ini. Ya, 5 menit lagi ya. Mari sama-sama Bapak Ibu, terutama Fatihah ini kita khususkan buat Pak Haji Chandra dan Ibu Haja Yunda. Biar Allah kasih panjang umur sampai ketemu Ka'bah dan ketemu Madinah, ketemu Nabi ya. Biar sehat, insya Allah nanti ketemu saya di sana. Ya, nanti telepon-teleponan aja. Kebetulan memang lokasi Bu rada jauh. Saya dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke barat. Terminalnya di belakang Tower Zamzam percis. Ya tiap hari tuh mondar-mandir Tower Zamzam. Nah kalau beliau ini terminalnya Ship Ambir. Ada di sebelah timur, dekat Maulid Nabi. Kalau zaman dulu namanya Pasar Seng.
Tapi tinggalnya hotelnya di Syisa, dekat sama Mina. Jadi kalau melontar ke Mina lebih dekat dari hotel ke tempat melontar daripada dari tenda ke tempat melontar. Makanya kloter beliau ini besok tidak bermalam di Mina, tidur di hotel. Di hotel saya pesan, jangan sampai berbuat hubungan seksualitas. Rangkaian haji belum beres. Hati-hati itu. Ya, kalau tinggal di tenda kan nggak mungkin ya. Masa di tenda mau begitu? Ya, pokoknya kalau belum tahalul sani, belum tawaf ifadah, belum sampai tanggal 13 Zulhijjah, jangan sampai nyampur laki sama bini. Karena beliau tinggalnya di hotel. Jadi nanti tanggal 10 dari Arafah langsung ditarik ke Mina, nggak lagi mampir ke Muzdalifah, enggak. Muzdalifah cuma lewat doang. Ya, nggak turun lagi ke Muzdalifah. Langsung ke Mina. Di Mina langsung melontar Jumrah Aqabah, pulang dari melontar Jumrah langsung ditarik ke hotel. Semua itu. Bukan hanya rombongan beliau saja, semua yang masuk zona 5. Karena tenda Minanya jauh. Tenda Minanya itu sekitar 7 kilo dari tenda ke tempat melontar. Tapi dari tempat melontar ke hotel 1,5 kilo. Nah, cuma kekurangannya jangan sampai dirusak sama hubungan seksualitas. Karena merasa udah bebas, ya udah pakaian biasa, akhirnya main kebo-keboan deh tuh ya. Nah, jangan. Pelihara sampai tawaf ifadah. Sampai selesai rukun hajinya, ya. Nanti kalau pengen cari kamar barakah, telepon saya aja. Nginep di Tor Zamzam. 5 juta sehari. Kalau kayak ngantin baru itu ya, 5 juta sehari, nggak apa-apa, sekali-kali Tor Zamzam nginep. Ya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Niatin juga buat Bapak Ibu semuanya Fatihah ini, ya Allah, dengan karomah mujizat suratul Fatihah undang saya untuk jadi tamu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.